Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh mengenai manajemen operasi dan produktivitas dalam organisasi, di mana ini adalah nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar manajemen. Nah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Gracia Angelia Tapa dengan nomor induk mahasiswa 210901502045. Di mana untuk mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu yaitu Bapak Sahada, SPD, MPD. Baik, kita mulai pada nomor yang pertama. Nomor yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen operasi? Manajemen operasi adalah upaya pengelolaan manusia dalam menciptakan nilai tambah atas inputan yang berupa berbagai sumber daya atau sering disebut faktor produksi, seperti tenaga kerja, mesin dan peralatan, dan bahan mentah. Juga sering disebut 5M, yaitu man, money, mesin, material, and method, dan sebagainya, sehingga menjadi output dalam bentuk jumlah, kualitas, harga, waktu, tempat tertentu, dan kemudahan. Nah, manajemen operasi sangat berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan teknologi. Aktivitas perusahaan. Kenapa berpengaruh dengan aktivitas perusahaan? Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya, sehingga menjadi output untuk konsumen. Nah, yang kedua yaitu teknologi. Manajemen operasi erat kaitannya dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Bisnis yang memiliki basic teknologi modern jelas lebih mampu bersaing dan bertahan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menggunakan teknologi akan sulit berkembang, karena di sini teknologi itu dapat memudahkan dari proses produksi dan dapat mengefisiensikan proses produksi. Nah, yang kedua yaitu perbedaan antara manajemen operasi dan manajemen produksi. Di sini ada 4 perbedaan antara manajemen operasi dan manajemen produksi. Yang pertama, manajemen produksi dapat didefinisikan sebagai administrasi dari serangkaian kegiatan yang menyangkut penciptaan barang atau transformasi barang bahan baku menjadi barang jadi. Sebaliknya, kalau manajemen operasi digunakan untuk cabang manajemen yang berhubungan dengan administrasi, baik produksi barang, dan penyediaan layanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu dalam manajemen produksi, manajer harus membuat keputusan mengenai desain, kualitas, kuantitas, dan biaya produksi yang diproduksi. Sebaliknya, untuk ruang lingkup manajemen operasi lebih besar daripada manajemen produksi. Manajemen operasi itu mencakup menjaga desain produk, kualitas, kuantitas, desain proses, lokasi, tenaga kerja, penyimpanan, pemeliharaan, logistik, persediaan, pengelolaan, limbah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu manajemen produksi hanya dapat ditemukan di perusahaan tempat produksi barang dilakukan. Sedangkan untuk manajemen operasi dapat ditemukan pada setiap organisasi, baik itu yang mengenai masalah manufaktur, perusahaan yang berorientasi layanan, bank, rumah sakit, agensi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, perbedaannya untuk tujuan dasar manajemen produksi itu untuk menyediakan barang berkualitas tepat dalam jumlah yang tepat pula. Dalam waktu yang tepat pula dengan harga yang terbaik. Sebaliknya, untuk manajemen operasi,
Dia bertujuan memanfaatkan sumber daya organisasi sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan pelanggan. Baik, kita lanjut pada soal yang ketiga, mengenai sistem produksi. Di sini, apa yang dimaksud dengan sistem produksi? Sistem produksi merupakan suatu susunan kegiatan maupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga semua elemen tersebut akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem integrasi, yang di dalamnya terdapat fungsional perusahaan dan juga komponen yang sifatnya struktural. Di sini ada empat sistem produksi, yaitu yang pertama yaitu lokasi produksi. Lokasi produksi sangat penting. Jika kegiatannya jauh dari masyarakat, dapat menyebabkan itu penjualannya menjadi rendah karena tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, apalagi jika lokasi jauh dari pemasok dan sarana transportasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi produksi dapat mempengaruhi dari manajemen operasi perusahaan. Nah, dalam lokasi produksi itu, untuk menentukan lokasi produksi ada 2 kriteria, yaitu kriteria subjektif dan kriteria objektif. Di sini kita bahas kriteria subjektif. Kriteria subjektif itu lebih mendasar pada keputusan lokasi produksi yang berdasar pada pertimbangan subjektif pemilik perusahaan. Sedangkan jika kriteria objektif, pertimbangannya itu dilihat dari berbagai faktor yang mendukung keberhasilan bisnis perusahaan. Nah, yang kedua itu tipe proses produksi. Nah, keputusan mengenai proses produksi seperti apa yang akan digunakan menjadi keputusan yang penting dalam menentukan desain proses produksi. Nah, di sini dalam proses produksi terbagi menjadi 2, yaitu intermittent dan terus-menerus. Untuk proses sistem produksi intermittent. Sistem produksi ini di mana pengelolaan produksi bersifat tidak berkelanjutan dengan pola mulai selesai. Sedangkan sistem produksi terus-menerus itu kegiatan produksinya bersifat terus-menerus dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Yang ketiga, rancangan rumah produksi. Rancangan rumah produksi maksudnya adalah tempat di mana kegiatan produksi dijalankan. Nah, dapat berupa kantor, pabrik, maupun berbagai tempat usaha lainnya. Yang keempat adalah rancangan sistem produksi. Rancangan sistem produksi ini menyangkut bagaimana proses konversi dan sistem produksi dilakukan. Rancangannya terbagi menjadi 4. Ada rancangan produk, rancangan proses, rancangan posisi tetap, dan rancangan model modular. Nah, untuk rancangan produk yaitu rancangan sistem produksi yang bersifat kesinambungan dari awal hingga akhir dengan mengikuti satu pola sistem produksi. Untuk rancangan proses, itu yaitu sistem produksi yang proses produksinya mengikuti jenis proses yang harus dilakukan dan tidak selalu harus mengikuti seluruh proses yang ada. Yang ketiga, rancangan posisi tetap. Sistem produksi di mana proses yang akan dibuat diletakkan di suatu tempat dan berbagai fasilitas seperti mesin, alat produksi, tenaga kerja, dalam mengerjakan proses pengerjaan di tempat tersebut. Nah, yang kelima yaitu rancangan model modular, yaitu sistem produksi yang dibangun dalam sebuah sel produksi yang dapat mengurangi penggunaan bahan baku, sumber daya, atau juga untuk memperbaiki sistem kerja. Yang keempat, yaitu teknik dalam manajemen persediaan. Ada 4 metode atau teknik yang digunakan dalam manajemen persediaan, yaitu ada yang pertama, metode
EOQ atau Economy Order Quantity. Nah, metode ini yaitu metode yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi dari pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Yang kedua yaitu metode MRP atau Material Requirement Planning. Metode ini adalah alat atau metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Nah, yang ketiga yaitu metode JIT atau Just in Time. Metode ini yaitu metode untuk mendapat kualitas tapi menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan dalam proses produksi. Nah, yang ketiga yaitu metode analisa ABC. Metode ini digunakan untuk menentukan tingkat kontrol dan frekuensi peninjauan persediaan barang. Dan yang kelima yaitu metode periodic review. Nah, metode ini adalah metode di mana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Kemudian kita masuk pada soal yang kelima yaitu metode just in time. Metode just in time adalah atau sering disingkat dengan JIT, adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Nah, istilah just in time ini diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia yaitu tepat waktu. Jadi sistem produksi ini adalah sistem produksi tepat waktu. Di sini berarti semua persediaan barang baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Nah, tujuan dari metode ini yaitu adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan cash flow dan menghindari biaya-biaya yang terjadi akibat kelebihan bahan baku dan barang jadi. Kemudian kita masuk pada soal yang keenam yaitu pentingnya manajemen. Nah, pentingnya manajemen bagi perusahaan. Apa pentingnya manajemen bagi perusahaan? Manajemen menjadi penting karena untuk mengetahui jasa apa saja yang telah diberikan anggota dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian soal yang ketujuh mengenai manajemen perusahaan atau manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan ini atau manajemen change adalah sebuah upaya dalam pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, maupun organisasi dalam menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dan proses perubahan itu. Manajemen produksi juga memiliki hakikat yaitu perubahan, yaitu sebuah proses yang menghadapi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Nah, nomor 8 yaitu sebutkan langkah-langkah dalam melakukan manajemen perusahaan. Nah, hampir semua perubahan terjadi melalui tahap-tahap. Demikian juga dalam manajemen perusahaan. Ada 4 langkah dalam melakukan manajemen perusahaan atau manajemen perubahan.
Yang pertama yaitu langkah identifikasi perubahan. Pada tahap ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe dari perubahan itu. Nah, yang kedua yaitu langkah perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung, sehingga perusahaan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga yaitu langkah implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring perubahan. Dan yang keempat yaitu langkah evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan memerlukan data. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil dari evaluasi ini merupakan umpan balik kepada tahap pertama sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Baik, demikian saya menjelaskan mengenai tugas ketujuh mengenai manajemen operasi dan produktivitas dalam organisasi. Sekiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum dan selamat malam.